Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang larutan penyangga atau buffer. Apa saja yang dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada pengertian larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, fungsi larutan penyangga, dan yang terakhir ada contoh soal. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air. Contohnya terdapat 100 ml larutan penyangga A dengan pH 4,00. Jika di dalam larutan tersebut ditambah 10 ml air, maka pH campurannya tidak berubah atau tetap 4. Lalu jika ke dalam larutan penyangga itu ditambah 1 ml asam HCl 0,1 molar, maka pH campurannya berubah menjadi 3,991, yang artinya penambahan asam HCl menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,009. Lalu, jika ke dalam larutan penyangga ditambah 1 ml basa NaOH 0,1 molar, maka pH campurannya berubah menjadi 4,008, yang artinya penambahan basa NaOH menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,008. Lalu dapat disimpulkan bahwa artinya penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau air ke dalam larutan penyangga tidak merubah pH secara signifikan atau relatif tidak mengubah pH. Nah, larutan penyangga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan penyangga asam, yang kedua ada larutan penyangga basa. Yang pertama kita akan membahas tentang larutan penyangga asam terlebih dahulu. Larutan penyangga asam terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Basa konjugasinya dapat berasal dari garam. Contohnya, ada campuran asam lemah CH3COOH dan garam CH3COONA. Garam CH3COONA ini memiliki ion CH3COO- dan ion Na+, di mana CH3COO- ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Maka komponen larutan penyangganya adalah asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COO-. Contoh yang kedua, ada campuran asam lemah HCN dengan garam KCN, di mana garam KCN ini memiliki ion K+ dan ion CH-, di mana ion CH- ini adalah basa konjugasi dari HCN, sehingga komponen larutan penyangganya adalah asam lemah HCN dan basa konjugasinya CN-. Selanjutnya, cara menghitung pH larutan penyangga asam. Yang pertama, tentukan konsentrasi ion H+-nya dulu. Rumusnya, konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali A dibagi G, di mana Ka itu adalah ketetapan ionisasi asam lemah, A adalah mol asam lemah, dan G itu adalah mol basa konjugasi. Nah, untuk campuran CH3COOH dan garam CH3COONA, maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan Ka dari asam CH3COOH dikali dengan mol CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Setelah itu kita dapat menghitung pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log H konsentrasi ion H+. Nah, selanjutnya ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Asam konjugasinya itu dapat berasal dari garam. Contohnya campuran basa lemah NH3 dan garam NH4Cl. Nah, di mana garam NH4Cl ini adalah memiliki ion NH4+ dan ion Cl-, di mana NH4+ ini adalah asam konjugasi dari NH3, sehingga komponen penyangganya adalah basa lemah NH3 dan asam konjugasinya NH4+. Nah, larutan penyangga yang terbentuk, contoh yang kedua, larutan penyangga yang terbentuk dari
campuran basa lemah NH3 dan garam NH42SO4. Garam NH42SO4 mengandung ion 2NH4 dan ion SO4-2-, di mana ion 2NH4+ ini merupakan asam konjugasi dari NH3, sehingga komponen larutan penyangganya adalah basa lemah NH3 dan basa konjugasinya NH4+. Selanjutnya, cara menghitung pH larutan penyangga basa. Yang pertama, kita tentukan konsentrasi ion OH- terlebih dahulu. Dengan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali IB per G. Nah, di mana Kb itu adalah ketetapan ionisasi basa lemah, B itu mol basa lemah, dan G itu mol asam konjugasi. Contohnya, untuk campuran basa lemah NH3 dan garam NH4Cl, maka rumusnya konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dari asam lemah, Kb dari basa lemah dikali mol NH3 dibagi mol NH4+. Nah, setelah itu kita dapat menghitung pH dengan rumusnya POH min log konsentrasi OH-, pH sama dengan 14 min POH. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga. Apa aja sih fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan dalam proses seperti fotografi, pembuatan bir, sintesis zat warna, sintesis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Nah, yang terakhir ada contoh soal